Dimas mana sih, lama banget. Berarti kalau kayak gini Kak Dimas dalam bahaya dong. Uh. Kak Dimas. Gimana? Beres. Thanks bantuannya. Oke, gue cabut duluan. Baik. Saya kan udah kasih tahu alamatnya. Mendingan Mas bawa teman-teman Mas ke rumah yang bersangkutan. Karena adik saya sekarang lagi mengasingkan diri di Australia. Iya Mas, saya mohon ya. Adik saya ini benar-benar gak bisa diganggu. Dia lagi kena stres berat, Mas. Dan kondisinya kan sekarang dia lagi hamil. Dia ini korban, Mas. Dia korban dari raja. Gini aja. Kebetulan saya juga mau ke sana. Saya mau nuntut tanggung jawab dari raja. Mendingan kalian ke sana aja. Saya juga mau buat pernyataan. Terima kasih. Wartawan sekarang lagi pada ke rumah raja. Ya mendingan gue kesana aja biar ramai sekalian. Ibu, baiknya ibu ke dokter biar diperiksa ya. Gak usah, ibu gak apa-apa. Ibu hanya butuh istirahat dan menenangkan diri. Nanti juga baik kan. Kamu pulang aja. Nggak mungkin Arsy tinggalin ibu dalam kondisi seperti ini. Apalagi di rumah nggak ada Dias. Ya Allah, Dias kemana ya? Sampai sekarang belum pulang juga. Gak ngabarin lagi. Bikin khawatir aja. Nanti Arsy coba cari tahu sama temennya ya Bu. Ibu sekarang fokus untuk istirahat. Pikirin kesehatan ibu. Raja masih nungguin kamu kan? Kamu gak pulang aja? Enggak Bu, Arsy mau suruh Raja untuk pulang duluan aja. Kamu gak ikut pulang juga? Arsy mau minta izin sama Raja untuk nginep di sini temenin ibu. Ibu tunggu sebentar ya. Ya Allah, kenapa masalah datang silih berganti? Belum selesai masalah Arsy sama suaminya. Sekarang masalah Dias yang gak pulang-pulang. Ya Allah, berikan kedua anak hamba kekuatan dan lindungan untuk mereka ya Allah. Dan berikanlah hamba ini keikhlasan untuk bisa menghadapi semua cobaan yang Engkau kasih kepada hamba. Satu beres. Sekarang tinggal Iqbal. Halo? Gue denger-denger lo mau buat kekacauan di rumah Raja. Gue udah suruh wartawan buat ke rumahnya Raja. Dan ini sekarang gue juga udah perjalanan ke sana. Biarin aja.
gue bikin ramai sekalian, gue bakal minta dia buat tanggung jawab. Gue tahu banget dia pasti akan malu. Jadi semua perhatian fokus ke Raja? Yap. Oke, thanks. Gue yakin Iqbal nggak akan bisa nemuin Dias. Dia pasti ke rumah Raja karena dia saksi kunci soal kehamilan Rani. Gue harus cegah dia. Tapi gue nggak mungkin ngejar sekarang. Halo, Jack, ini Dimas. ada apa lagi sih? Gue punya tugas buat lo. Gue bakal bayar lebih dari biasa Rani bayar. Tugas apaan? Posisi lo di mana sekarang? Nggak jauh dari kafe Burani. Gue perlu lo buat nakutin orang. Apalagi? Kalau udah selesai, gue bakal kasih tahu tugas lo selanjutnya. Sekarang gue kirim fotonya sama alamatnya dulu. Udah gue kirim. Terus siapa yang harus gue intimidasi? Namanya Iqbal. Iqbal. Udah, nanti gue kirimin data lengkapnya. Sekarang lu datengin dulu ke alamat yang tadi gue kirim. Nomor siapa ini? Sebaiknya saya nggak usah hubungin. Takutnya ini nomor dari orang yang nggak jelas. Dan bisa-bisa ini malah tambah memperkeruh keadaan. Raja. Iya. Aku mau minta izin sama kamu untuk nginep di rumah ibu. Karena aku nggak tega ninggalin ibu dengan keadaan sakit kayak gini. Apalagi dia nggak ada di rumah. Sebaiknya begitu, Arsy. Kamu jagain ibu. Temenin ibu saat ini. Dan begitu dia sudah pulang, kabarin saya. Nanti saya akan jemput kamu. Iya. Saya sadar dan merasa bersalah, Arsy. Karena sakitnya ibu berawal dari masalah yang saya timbulkan. Dan saya juga minta maaf sama kamu. Karena saya nggak bisa nemenin kamu di sini, Min. Gak apa-apa. Ya sudah kalau gitu. Sampaikan salam saya buat ibu ya. Semoga ibu cepat sembuh. Dan kamu jangan lupa untuk pulang. Aku pasti pulang. Saat tunggu kepulangan kamu. Kamu kenapa? Mukanya seperti ketakutan. Saya takut kehilangan kamu, Arsy. Saya takut kalau kamu memutuskan untuk bertahan di sini dan nggak balik pulang ke rumah. Aku pasti pulang kok. Karena aku ini masih istri kamu, Raja. Tapi jujur saya sekarang memang sedang takut dalam persoalan yang sedang saya hadapi. Raja, persoalan kita berdua, bukan hanya kamu. Kita ini pasangan suami istri. Dan kita harus bisa menyelesaikan berdua.
Aku percaya sepenuhnya sama kamu. Dan aku gak akan pernah terpengaruh sama siapa. Terima kasih istriku. Saya benar-benar mau kehilangan kamu. Dan hidup saya pasti akan kacau jika harus tanpa kamu. Selagi aku masih ada di dalam hati kamu, aku gak akan pernah ninggalin kamu. Dan hati ini akan selalu untuk kamu. Yah, rumahnya sepi. Mungkin lagi keluar, kita tungguin aja. Tadi kakaknya Rani, Renata, katanya dia mau datang ke sini buat konfront sama Raja. Dia mau minta tanggung jawab sama Raja di depan kita semua. Wah, kita bakal dapat berita seru nih. Kalau begitu, kita harus tetap menunggu sampai jam berapapun juga. Ya, setuju. Jangan bersuara ya. Cepet bangun. Lama banget. Aduh. Gak kelihatan. Awas deh. Tuh. Tunggu 2 kali. Kamu jangan lebar-lebar buka pintunya. Nanti mereka lihat kita. Kita bisa disatroni. Terus kalau ditanya-tanya, kita mau ngomong apa? Masa aku ngomong, maaf mas wartawan, I'm so sorry. Saya nggak tahu ya, Pak Raja pergi kemana. Karena beliau tidak pernah ngomong-ngomong kalau mau pergi kemana. Masa begitu? Pak Mul kayaknya sok selebriti banget. Selebriti begitu. Iya, Biasa aja. Sini, jangan lebar-lebar dibilangin. Tak ganjel aja deh. Itu dia mobilnya. Buruan yuk, sini berangkat. Pak Raja, Pak Raja. Pak Raja, Pak Raja. Pak Raja, keluar dong, Pak. Buka kacanya sedikit saja, Pak. Pak Raja, buka, Pak. Pak Raja minta konfirmasinya sedikit saja, Pak. Iya Pak, gimana tanggapan Bapak soal kehamilan Bu Maharani, pemilik Felis Nightclub Pak? Bapak mau tanggung jawab nggak Pak? Iya, Pak. Pak, tolong Pak, tolong dong, Pak. Pak, sedikit saja, Pak. Kami Pak, butuh, tolong Pak. klarifikasinya Pak, sedikit aja Pak. Pak, dapat penjelasan, Pak. Pak Raja, ayo dong, Pak. Pak, buka dong Pak. Pak Raja. Pak, tolong Pak klarifikasinya Raja, Pak. buka pintunya, Pak. Pak. Pak Raja, Pak, tolong Pak. ayo dong, Pak. Informasi sekarang Pak, tolong. Iya Pak. Pak Raja. Aduh, geter nih. Telepon dari siapa nih? Ya, Pak Raja, saya. Pak Yan, tolong Bapak keluar sekarang dan bukakan pintu gerbang. Ini mobil saya nggak bisa masuk karena saya dikerubungin oleh wartawan yang banyak sekali. Nah, itu dia masalahnya, Pak Raja. Saya nggak bisa keluar, banyak wartawan. Terus, what should I do first? Bubarkan mereka. Hei, Pak Mul. Pak Raja udah di depan. Bukain lah gerbangnya. Oh iya. Ya, tanganku. Pak, tolong dong Pak, jawab Pak. Pak. Buka kacanya sedikit, Pak. Pak. Pak, ayo dong Pak Pak. Raja. Kamu, Pak. Sedikit
Misi mas. Majikan Titin, misi. Nggak boleh. Tolong. Mas, Bapak wartawan tolong minggir ya. Kasih lewat mobil Pak Raja mau lewat dulu ya. Maaf. Jauh. Nggak boleh. Permisi, Mas, Mbak wartawan, permisi tolong kasih jalan ya. Minggir. Maaf. Tidak ada yang boleh masuk. Kalau masuk didenda, fotoin Titin. Mbak sebagai orang dalam, kabar apa soal kehamilan Bu Maharani? Gimana kondisi Pak Raja dengan istri sekarang? Maaf ya Mbak, Mas wartawan. Titin tidak tahu menahu soal urusan rumah tangga majikan Titin. Karena itu privasi. Tapi karena Titin pengen banget masuk TV, jadi tanya-tanya Titin aja ya. Minggir Mbak, kita mau ngambil gambar rumah ini Mbak. Mending wawancara pribadi hidupnya Titin. Minggir Mbak. Nggak penting banget. Perkenalkan, nama saya Titin, ART di sini. Saya lagi jomblo, alias single, alias gadis ting-ting. Titin, masuk. Iya, lagi diwawancara kamu. Masuk sini, masuk. Maaf. Nanti perempatan depan belok kanan kan Mas? Iya betul. Kayaknya gua jangan pulang dulu ke rumah Om Irwandi. Gua mendingan langsung temui Raja. Gua harus secepatnya kasih tahu Arsy dan Raja tentang rahasia Rani yang sebenarnya. Pak, di perempatan depan kita belok kiri dulu aja ya. Loh, bukan tujuannya Mas belok ke kanan ya? Iya, saya mau ke tujuan lain dulu. Baik Mas. Gua harus selesaikan masalah ini satu persatu. Gua yakin informasi gua bakalan ngebantu Raja banget. Habis ini gua ke rumah Dias buat mastiin dia udah sampai rumah dan baik-baik aja. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ya Allah, kenapa Engkau beri cobaan bagi anak hamba dengan begitu berat, ya Allah? Ibu, Ibu kenapa? Ibu nggak apa-apa. Ibu sebenarnya nggak marah sama kamu, Arsy. Ibu marahnya sama Raja. Ibu nggak suka Raja terus-menerus menyakiti kamu. Ibu juga kan nggak tahu ya usia ibu yang udah tua ini. Ibu nggak tahu dikasih Allah sampai kapan. Ibu nggak pengen ibu meninggal dalam keadaan kalian anak-anak ibu seperti ini. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Arsy nggak mau. Ibu sedih karena mikirin Arsy. Ibu tuh nggak pengen apa-apa. Ibu hanya ingin di sisa usia ibu ini ngelihat anak-anak ibu hidupnya bahagia.
Sebaiknya saya nggak perlu ganggu Arsy. Biar dia fokus mengurus ibunya dulu. Meskipun saat ini, saya juga butuh Arsy ada di samping saya. Untuk menguatkan saya. Tapi saya nggak boleh egois. Biarlah Arsy nemenin ibunya dulu sampai sembuh. Ya Allah, kenapa semua orang terus menyudutkan dan menyalahkan saya? Apa sebaiknya saya klarifikasi saja? Biar mereka nggak terus-terusan mengejar saya. Dan supaya mereka tidak hanya mendengar dari sepihak, mereka juga harus mendengar kebenaran dari saya. Enggak. Saya nggak bisa terus diam sementara mereka terus saja memberitakan hal-hal yang tidak benar. Saya sadar, Arsy. Selama ini ternyata saya butuh kamu untuk menghadapi semua masalah saya. Makasih, Pak. Pak Raja, ayo dong Pak, kasih Raja. Kok banyak wartawan gini? Kita minta informasinya Pak. Gua harus bisa temuin Raja dan kasih tahu semuanya. Tapi gua harus bisa melewati para wartawan itu. Karena mereka pasti mau tahu dari orang yang dianggap kenal dekat dengan Raja. Pak, konfirmasi sedikit aja Pak. Pak, bentar Pak. Pak Raja. Pak Raja. Pak, coba jelaskan Pak, bagaimana keterangan tentang kehamilan Bu Rani? Oke baik, saya akan mengklarifikasi Aman sih? apa yang terjadi terhadap Ibu Maharani. Lu harus lihat ini, ya. Dias? Apa-apaan nih? Dias kenapa? Dia sudah gue culik. Di mana dia sekarang? Hah? Dan lu siapa? Jawab! Atau gua hajar? Lu hajar gua. Awal dia bakal melayang. Apa mau lo? Gue mau lu tutup mulut dan jangan pernah ngomong tentang rahasia kehamilan Rani. Khususnya sama Arsy dan Raja. Kalau enggak, nyawa dia bakal melayang. Siapa yang suruh? Rani? Iya, dia orangnya. Gak penting siapa yang nyuruh gua. Yang penting, lu jangan sampai buka mulut atau berani lapor polisi. Karena lu harus ingat satu hal. Sampai lu lakuin itu, nyawa Dias dari taruhannya. Mbak Titin, Raja udah sampai rumah. Apa? Raja sedang bicara dengan wartawan sekarang. Iya Bu Arsy, padahal wartawannya udah kita usir, tapi tetap aja ngotot nungguin Pak Raja. Ini ada siaran langsungnya Bu di TV, nonton aja. Astagfirullahaladzim. Baik Mbak, kalau gitu Assalamualaikum. Pak Raja, beri kita keterangan dan konfirmasi tentang kehamilan Bu Rani. Masya Allah. Teman-teman media, saya menjamin bahwa saya tidak pernah tidur atau berhubungan di luar batas dengan Ibu Maharani. Dan saat itu saya dalam kondisi yang tidak sadar. Saya dalam kondisi pingsan. Logikanya bagaimana mungkin orang yang sedang pingsan bisa menghamili orang lain? Iya. Tapi seandainya itu terjadi, saya akan benar bahwa anak yang dikandung Ibu Maharani itu adalah anak saya. Saya akan tanggung jawab. Showtime. Kalau begitu harus tes DNA ini, Pak. Berarti pengakuannya sampai bayi itu lahir ya, Pak? Saya rasa cukup penjelasan saya. Dan mohon buat berita ini secara objektif.
Raja, kamu tuh emang laki-laki gak bertanggung jawab ya. Ini nih, alasan kenapa Rani pergi ke Australia. Dia udah gak mau sakit hati lagi sama kamu dan dia udah cukup nanggung malu karena perbuatan kamu. Saya rasa cukup penjelasan saya. Dan mohon muat berita ini secara objektif. Raja, kamu tuh emang laki-laki gak bertanggung jawab ya. Ini nih, alasan kenapa Rani pergi ke Australia. Dia udah gak mau sakit hati lagi sama kamu dan dia udah cukup nanggung malu karena perbuatan kamu. Apa respon Pak Raja? Jadi siapa yang berbohong ini, Pak? Kenapa Anda nggak mau bertanggung jawab? Padahal Rani mantan pacar Anda. Dan dari sumber yang terpercaya, Anda bahkan masih menjalin hubungan dengan Rani, meski sebenarnya Anda sudah menikah dengan Arsi. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup dimengerti. Sekian. Pak Raja! Saya minta maaf. Lagi pula kamu yang dorong saya. Dan kalau kamera itu rusak, saya akan tanggung jawab. Rekan-rekan, kalian lihat sendiri kan? Dia tuh pasti takut dan panik banget. Karena dia tuh memang bersalah. Coba kalau dia emang gak salah, pasti dia akan ngadepin kalian semua. Kalau laki-laki itu gak berani menjelaskan, biar saya yang bicara dan ngejelasin. Sejelas-jelasnya. Maafin gue aja. Gue tahu Renata bohong sama lo. Tapi gue gak bisa kasih tahu lo sebenarnya. Kenapa Renata ngotot banget nyudutin Raja? Apa Renata juga tahu tentang rahasia Rani? Ya Allah, aku tahu Raja tidak seperti yang mereka tuduhkan. Tapi Raja terpaksa mengatakan itu. Lindungilah Raja, suamiku. Aku tahu ini pasti sangat berat untuk Raja. Arsi, siapa perempuan itu? Dia teriak begitu lantang membela Rani. Ibu kok bangun? Ibu baiknya istirahat dulu, Bu. Tidur aja di kamar. Ibu udah gak apa-apa kok. Kamu belum jawab pertanyaan Ibu tadi. Itu Renata, Bu. Kakaknya Rani. Dia kelihatan begitu marah sama Raja. Ibu gak usah terlalu mikirin ini. Biar Raja sama Arsy yang selesain. Ibu mau bertanya sama kamu. Raja udah begitu banyak yang memberikan kebohongan sama kamu dan menyakiti kamu. Tapi kenapa kamu masih aja belain dia? Bu, Arsy tahu ibu sangat kecewa sama Raja. Tapi Raja yang sekarang itu udah berubah, Bu. Sekali dia berbohong, dia pasti terus berbohong. Dan kalau dia pernah menyakiti kamu, dia akan terus mengulangi hal yang sama, Arsy. Tolong Ibu percaya sama Arsy, Bu. Sekarang Arsy dan Raja sedang menghadapi badai rumah tangga. Arsy nggak mau masa lalu dibawa ke masalah ini, Bu. Arsy harus fokus ke depan. Gimana cari solusi supaya Arsy dan Raja bisa menatap masa depan. Arsy tahu mungkin
Ibu dan yang lainnya menganggap kalau Arsy ini bucin sama Raja. Tapi sebenarnya Arsy sedang menjalankan amanah sebagai seorang istri, Bu. Arsy nggak akan pernah tinggalin Raja, Bu. Kecuali memang itu sudah kehendak Allah. Kami berdua dipertemukan oleh Allah sebagai pasangan suami istri. Jadi nggak ada siapapun yang bisa memisahkan kami berdua kecuali Allah, Bu. Ya. Lebih baik kamu pulang. Ibu udah nggak apa-apa kok. Ibu sakit, mungkin karena kepikiran kamu yang selalu disakiti dan gak bahagia hidupnya sama Raja. Arsy nggak akan tinggalin ibu sebelum dia pulang ke rumah. Apalagi ibu bilang kan tadi masih pusing. Enggak kok. Ibu udah baik kan? Insya Allah ibu gak apa-apa. Kamu sebaiknya pulang. Karena Raja lebih butuh kamu daripada ibu. Sekalian ibu titip juga tolong cari Dias. Dan satu lagi Arsy. Kalau kamu bisa membuktikan Raja tidak bersalah, Ibu akan menerima kembali Raja sebagai menantu Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Arsy dan Raja akan selalu berusaha untuk bisa membuktikan itu sama ibu. Ibu doakan ya. Insya Allah semuanya yang terbaik buat kamu. Laki-laki nggak bertanggung jawab. Ini nih alasan kenapa Rani pergi ke Australia. Dia udah nggak mau sakit hati lagi sama kamu dan dia udah cukup nanggung malu karena perbuatan kamu. Apa respon Pak Raja? Jadi siapa yang berbohong ini, Pak? Kenapa Anda nggak mau bertanggung? Renata. Jadi dia kakaknya Rani. Pantes dia bela Rani mati-matian ya. Renata. Iqbal? Kok dia ada di sini? Ternyata dia selamat. Kenapa kamu bohong? Maksud kamu? Udahlah Renata, gak usah pura-pura lagi. Kamu sebenarnya udah tahu kan kalau Rani hamil bukan karena Raja, bukan anaknya Raja. Bal, kamu nih apa-apaan sih? Rani tuh gak mungkin sembarangan tidur sama cowok. Dan aku yakin, anak yang di dalam kandungan Rani itu adalah anaknya Raja. Yang ngerayu kan juga Raja buat tidur sama dia. Lagian kamu ngapain sih urusin masalah mereka? Kamu ini kan cuma dokter kandungan yang kebetulan meriksa kehamilannya Rani. Sebenarnya kamu ada hubungan apa sama Raja? Raja sepupu aku. Sebelumnya sudah sempat tes spek? Udah dok. Oke. Ya, kamu masih ingat gak terakhir datang bulan di tanggal berapa? Bulan lalu, dok. Oke, kalau gitu mari kita periksa. Dan jelas, Rani itu udah bohong. Karena aku sempat periksa kehamilan dia di 3 bulan yang lalu.
Sementara aku lihat videonya, Rani ngaku tidur sama Raja di 1 bulan yang lalu. Ini jelas aneh banget. Aku juga sempat nanya soal suaminya. Dia jawab suaminya ada di luar kota. Oke. Kamu emang dokter kandungannya Rani. Tapi kamu nggak perlu ngerasa kalau diri kamu tuh selalu benar. Apalagi kamu sampai nuduh adik aku tuh berbohong. Kayaknya Renata nggak tahu menahu soal sejauh mana hubungan Rani dan Raja. Dia juga nggak tahu awal-awal kehamilan Rani. Jadi dia pikir bayi yang dikandung Rani adalah anak biologis Raja. Kalau kamu emang ngerasa benar, kamu laporin aja ke Raja sama Arsi. Sekalian converse. Kita buka-bukaan. Biar semua orang tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Dias. Itu kamu, Dias. Kak Dimas? Iya, ini aku, Dias. Kak Dimas, siapa sih yang culik kita, Kak? Emang kita salah apa? Tolong! Tolong! Dias. Tolong tenang, Dias. Ya tapi kan... Dias, ini nggak mungkin ada yang dengar suara kita. Pasti ini kita di tempat terpencil. Siapa sih, Kak, yang sebenarnya nyulik kita? Ini pasti Raja yang ada di balik penculikan ini. Kak Raja? Bel, aku ini emang cinta sama kamu. Tapi di satu sisi, Rani itu adik aku, Bel. Dia sekarang lagi terpuruk. Dia lagi stres. Dia habis dihujat karena video yang viral itu. Apalagi sekarang Rani tuh kondisinya sedang hamil. Aku gak tega ngeliat dia kayak gini. Kamu kalau ada di posisi aku, pasti kamu akan ngelakuin hal yang sama, kan? Maaf Renata, saat ini yang ada di pikiran aku adalah Dias. Aku gak bisa tenang sebelum aku tahu kabar kalau dia selamat dan baik-baik aja. Kamu kenapa sih diemin aku kayak gini? Kamu masih marah ya sama aku? Aku tahu kamu gak percaya lagi sama aku. Tapi apa kamu gak peduli? Aku ngelakuin semua ini demi membela adik kandung aku, Bang Rani. Tapi soal usia kehamilan Rani aku beneran gak tahu. Ya jujur, untuk saat ini aku bingung. Sangat bingung. Bang, kamu mau sampai kapan sih kayak gini terus sama aku? Aku tahu kamu kecewa sama aku, tapi aku nggak mau gara-gara masalah ini hubungan kita tuh jadi berantakan. Kita kan juga nggak tahu yang sebenarnya tuh masalahnya kayak gimana. Iqbal. Kayaknya dia nggak percaya sama aku. Rani, kenapa sih kamu tuh selalu bermasalah? Selalu aja ngelibatin aku.
Dimas kok bisa ngomong kayak gitu sih? Maksudnya apa coba? Jadi ini semua yang ngelakuin orang yang disuruh sama Kak Raja gitu? Ya nggak mungkin lah Kak, jelas-jelas Kak Raja itu sepupuan sama Mas Iqbal. Masa dia mau nyelakain kita? Yang udah nabrak mobil Mas Iqbal lah, udah ngejar-ngejar ke jurang lah. Iya, terus culik Kak Dimas juga. Nggak masuk akal dong. Ini baru dugaan aku, Dias. Ya kalau baru dugaan ngapain diomongin? Itu bisa jadi fitnah tahu. Lagian aku tahu kok Kak Raja emang nyebelin, udah ngelakuin kesalahan besar. Tapi tindakan kriminal kayak gini bukan Kak Raja banget. Aku tahu kok Kak Raja kayak gimana. Oke lah kalau emang bener Kak Raja. Terus tujuannya apa? Mungkin di pikiran Raja kita tahu sesuatu yang bisa nyudutin posisinya Raja. Nggak masuk akal. Kita lihat nanti aja, Dias. Aku yakin aku benar. Tapi yang udah nabrak mobil Mas Iqbal sama yang udah ngejar-ngejar aku di hutan itu bukan Kak Raja. Ya justru itu, Dias. Pasti dia nyuruh orang lain. Supaya kamu dan teman kamu itu bungkam. Dan sekarang dia nyuruh aku juga ya supaya... Ya mungkin dia pikir kamu udah nyampein rahasianya ke aku. Enggak, aku masih nggak percaya. Gak mungkin Kak Raja ngelakuin itu. Diam. Gue emang seharusnya dikasih pelajaran. Jangan. Gue gak akan ngomong aneh-aneh. Diam! Jangan gue! Jangan! Gino! Bang, udah bang. Bang, ampun bang. Lo emang paling bisa gue andelin. Kak Dimas pasti dipukulin nih. Stop, jangan pukulin Kak Dimas. Why, stop! Cukup bro. Nanti teriakan Dias bisa ngundang orang yang kebetulan lagi lewat di sini. Gue harus pergi dulu. Masih ada urusan yang harus gue tangani. Ya udah, gue standby sini. Oke, gue percaya sama lo. Apa yang gue harus lakuin sekarang ya? Gue bingung banget. Gue gak mungkin cerita soal kehamilan Rani ke Raja. Dia taruhannya. Gue gak mau dia celaka cuma gara-gara gue nekat. Lebih baik gue pulang dulu. Dan gue juga gak mau cerita apapun sama Om Irwandi atau Bu Dahlia. Kondisi mereka gue yakin masih belum stabil gara-gara kasus Raja. Lebih baik gue persiapin semuanya. Dan gue cari dia sendirian. Nggak mungkin saya minta Arsy pulang sementara dia lagi menjaga ibunya. Tapi di sini, saya juga nggak tahu mesti melakukan apa. Titin. Iya Pak, Bikinin saya teh manis hangat. baik Pak Raja. Buruan ya, nggak pakai lama. Pak Raja minta teh manis hangat, teh manis hangat. Oke, akan Titin buatkan teh manis hangat. Teh manis hangat, manis. Teh manis. Pasti manis. Teh buatan Titin gak pernah gagal.
Ini Pak Raja tehnya. Titin, kamu bisa bikin teh manis nggak sih? Ini tuh rasa kolak. Waduh, kok teh manisnya jadi rasa kolak ya Gimana Pak? saya tahu, kan kamu yang bikin. Ya udah, Titin buatin satu lagi ya Pak. Ini. Iya Pak. Teh rasa kolak. Nah, ini Pak Raja. Taruh aja. Titin, kamu bisa bikin teh nggak sih? Ini kurang manis. Maaf Pak. Ya udah, Titin buatin. Kali ini Titin jamin rasa manisnya pas. Saya nggak mau. Saya maunya kopi. Siap Pak. Ya udah, Titin bawa lagi ya Pak tehnya. Pak Raja gimana sih? Yang ini kemanisan, yang ini kurang manis. Kenapa nggak bikin sendiri aja? Majikannya kan Pak Raja. Kok malah Titin yang ngatur sih? Udah deh, Titin bikin kopinya aja. Tapi Pak Raja suka nggak ya kopi kayak gini? Wah, mudah-mudahan aja suka. Nah, kali ini Titin nggak akan gagal. Pak Raja baru ditinggal Bu Arsi sebentar aja udah kayak gini. Nih Pak Raja, ini kopi baunya udah enak banget. Pasti Pak Raja suka. Sejak kapan saya suka kopi? Hah? Saya nggak pernah suka yang namanya kopi. Tadi kan Pak Raja minta Titin buatin kopi. Jam berapa sekarang? Hampir jam 5 sore Pak. Iya ampun Titin, kenapa kamu nggak ingetin saya? Saya kan harus sholat asar, Tin. Ya, yang mana Titin tahu Pak? Kalau Pak Raja udah sholat atau belum? Titin kan cuma ART, bukan istrinya Pak Raja. Ya, tapi kan kamu yang tinggal di sini. Kamu dong yang harusnya bertugas untuk ngingetin saya. Ya, itu tugasnya Bu Arsi, Pak. Itu wartawan yang di depan udah pada keluar. Titin belum cek. Henry cek lagi, Pak. Nanti Titin cek dulu ya. Kalau misalkan wartawannya masih ada, berarti mereka nunggu Titin diwawancara. Lalu, Titin salah lagi. Kalau Titin salah, Titin nyalain siapa? Pak Mul. Titin salahin aja Pak Mul. Biarin aja Pak Mul minum kopi sama teh yang tadi Titin bikin. Sampai kembung perutnya. Masih banyak wartawan nungguin di depan rumah. Ya Allah, kasihan Raja harus ngadepin wartawan sendirian. Siapa itu yang datang? Istrinya Raja kali. Tadi kan cuma Raja yang wawancara sendirian. Oh iya. Ayo udah yuk, samperin yuk.
Iya, Bu Arsi. Bu Arsi, buka kacanya, Bu. Bu Arsi, buka pintunya dong, Bu. Bu, tolong Bu, klarifikasinya dong, Bu. Buka pintu, kita mau wawancara, Bu. Tolong Bu, klarifikasinya, Bu. Ayo Bu, penjelasan Bu. Malah pada kesini lagi. Iya, Bu. Gimana ya? Apa Ibu turun di sini? Tapi saya nggak tega. Bisa dikerubunin wartawan Ibu di sini. Jangan, Pak. Saya tunggu ART dulu, saya mau telepon dulu. Bu Arsi, kenapa Ibu diam saja, Bu? Ketika Ibu tahu bahwa suami Ibu punya wanita lain, Bu. Bu, apa reaksi Ibu ketika tahu soal kehamilan Rani, Bu? Kopi. Ketika otak perlu inspirasi. Wah, bahagia banget kalau orang masih bisa minum kopi. Semoga aja Pak Raja masih bisa menikmati kopi seperti saya. Kamu. Ada apa, Tin? Kamu tuh ngagetin saya. Itu loh, kamu. Pak Raja kenapa sih jadi jutek sama muring-muringan? Emangnya kamu habis dimarahin apa sama Pak Raja? Ini loh, Pak Mul. Tadi kan Pak Raja minta Titin buatin minuman. Ya. Titin udah buatin teh, bilangnya kemanisan. Oh. Titin kurangin gulanya, Mm-mm. katanya kurang manis. Oh. Terus Pak Raja minta bikinin kopi, Terus? tapi nggak suka kopi. Malah Titin dimarahin gara-gara nggak ingetin Pak Raja sholat. Kok jadi bingung Titin? Iya. Ya begitulah, Tin. Namanya suami. Kalau ditinggal istri tuh jadi agak uring-uringan. Oh gitu ya, Pak Mul. Pak Mul, ada telepon. Oh iya. Duh, Bu Arsi yang telepon. Ya Bu, saya. Pak Mul, tolong bukain pintu dong, Pak. Oh iya. Siap Bu. Oke Bu, iya, tungguin Bu. Tin, Bu Arsi ada di depan gerbang. Minta dibukain gerbang. Pak Mul, pasti Bu Arsi ketemu sama wartawan. Apa Ibu akan diceraikan? Atau justru siap dimadu? Ya Bu, bagaimana klarifikasinya Bu? Bu Arsi Tolong lagi jelaskan, Bu. aja, Bu. Tolong jelaskan, Bu. Bu, tolong Bu, sedikit saja Bu, kita butuh Bu. Bu Arsi, tolong, buka Bu. kacanya Bu, Klarifikasinya, Bu, Bu. turun Bu. Bu Arsi. Bu, Ya Bu, tolong, Bu, bagaimana buka, Bu. klarifikasinya Bu? Bu, tolong, Bu Bu, Arsi buka, lagi Bu. aja Bu. Tolong jelaskan, Bu. Buka, Bu, tolong, Bu. Bu, tolong Bu, sedikit saja Bu, kita butuh Bu. Bu Arsi. Bu, Arsi. tolong, Bu. Klarifikasinya dong, Bu. Klarifikasi Bu. Bu Arsi. Bu, tolong dong, Bu. Klarifikasinya dong, Bu. Bu Arsi. Keluar Bu Arsi. Bu, bisa. Bu Arsi. Tolong, Bu. Tolong, Bu, tolong dong, Bu. Klarifikasinya dong, Bu. Jelasnya gimana, Bu? Ayo kita segera bukain gerbang, Tin. Jangan sampai Bu Arsi diserbu sama paparazzi. Paparazi itu apa, Pak Mul? Ya, paparazzi itu tukang foto, Tin. Udah, Tin. Kamu kasih tahu Pak Raja kalau Bu Arsi di depan. Saya langsung bukain gerbang ya. Ayo, pulang. Ya. Oh iya, Pak Raja kan lagi sholat. Yaudah deh, Titin tungguin dulu. Assalamualaikum. Pak Raja. Kenapa, Tin? Itu Pak, Bu Arsi barusan pulang pakai taksi online langsung diserbu sama wartawan, Pak. Astagfirullah. Bu, tolong klarifikasinya dong, Bu. Bu, tolong bisa jelaskan, Bu. Mengapa Bu Arsi terkesan menutup-nutupi kesalahan Pak Raja? Apa Ibu ikut andil dalam perbuatan Pak Raja? Misalnya, ternyata Bu Arsi juga mempunyai kesalahan, sehingga memicu Pak Raja melakukan hal yang sama. Maksudnya apa ya? Anda pikir saya dengan suami saya saling membalas kesalahan dengan kesalahan lainnya? Jadi pemicunya apa, Bu? Tolong dijelaskan, Bu. Tolong jelaskan, Bu, sedikit aja. Bu Arsi. Jangan salahin Arsi dalam masalah ini. Dia sama sekali nggak bersalah. Bapak ini siapa? Apa hubungan Bapak dengan Ibu Arsi? Bapak tahu duduk permasalahan Pak Raja dengan Rani? Nama saya Dimas.
Saya adalah sahabat Arsy dan Rama, almarhum calon suami Arsy semenjak kuliah. Dimas, kamu ngapain datang ke sini? Arsy, kamu tenang aja. Aku nggak suka kamu terus-terusan dipojokin kayak gini. Biar aku yang bicara sama mereka. Aku sengaja langsung ke sini karena aku khawatir lihat berita kamu dan Raja yang makin heboh di TV dan sosmed. Jadi sedikit banyak Pak Dimas tahu tentang permasalahan Ibu Arsy dengan Pak Raja. Saya sedikit tahu tentang masalah mereka, jadi tolong jangan salahin Arsy di sini. Arsy nggak tahu apa-apa. Arsy cuma korban dari suami yang nggak setia. Dimas, kamu nggak usah belain aku. Arsy, tenang. Kamu anggap aja aku sebagai saksi masalah kamu dengan Raja dan Rani. Arsy bahkan nggak tahu kalau Raja punya pacar lain yang bernama Rani. Tolong Dimas, kamu pergi dari sini. Kedatangan kamu tidak membantu apapun, justru malah memperumit masalah ini. Aku juga jadi nggak enak sama Raja. Raja di mana, Arsy? Nggak ada kan? Dia ngebiarin kamu ngadepin wartawan ini semua sendirian. Raja ada di dalam. Dia bukan nggak mau keluar, tapi dia nunggu aku datang. Dan kamu Dimas, tolong kamu nggak usah bicara apapun. Ini urusan rumah tangga aku sama Raja. Selain bersahabat sejak kuliah, Anda berdua ini ada hubungan apa lagi? Apa ada hubungan khusus? Kami berdua hanya sebatas teman baik di kampus. Tapi semenjak Arsy menikah dengan Raja, Arsy dikekang. Banyak hal yang nggak boleh dilakuin oleh Arsy, termasuk berteman dengan saya. Tolong kerjasamanya, kasih jalan, tolong kasih jalan ya. Permisi. Masih berani kamu kesini, Dimas? Mau ngapain kesini? Mau cari perhatian sama istri saya? Berapa kali saya peringatkan sama kamu nih, Mas, untuk tidak mengganggu urusan rumah tangga kami.